Shalom. Persekutuan yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus berbicara soal gereja dan pelayanan kepada anak jalanan. Pertama-tama yang harus kita ketahui, apa itu gereja dan apa itu anak jalanan. Banyak dari kita berpandang bahwa gereja merupakan bangunan, merupakan gedung, dan gereja merupakan tempat ibadah orang Kristen. Memang benar, namun itu merupakan arti gereja sebagai bentuk fisik. Namun itu bukan merupakan arti gereja yang sebenarnya. Gereja berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklesia, yang artinya dipanggil keluar. Dipanggil keluar di sini memberikan sebuah arti bahwa gereja merupakan sebuah persekutuan. Persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari gelap menuju terang. Gereja merupakan persekutuan orang-orang percaya yang mengimani Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Persekutuan yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini anak jalanan merupakan sebuah istilah yang sering kita dengar. Dan istilah ini digunakan dan dipakai dan disematkan pada anak-anak yang hidupnya terlantar dan luntang-lantung di jalanan. Banyak faktor yang menyebabkan sehingga anak-anak ini bisa hidup dan luntang-lantung di jalanan. Salah satunya faktor orang tua. Kenapa demikian? Faktor orang tua sangat mempengaruhi akan kondisi psikologis dari anak ini. Mungkin saja kurangnya perhatian dari orang tua, ataupun juga kurangnya kasih sayang dari orang tua, menyebabkan anak-anak ini mencari kenyamanan tersendiri, mencari kesenangan tersendiri, sehingga membuat anak-anak ini pergi dari rumah dan hidup di jalanan. Persekutuan yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan anak jalanan ini sangat rentan dengan hal-hal yang berbau negatif. Mereka sangat mudah terpapar oleh isu-isu negatif. Kenapa demikian? Kehidupan mereka di jalanan tanpa adanya pengawasan dari orang tua membuat mereka dengan gampang saja menerima apa yang mereka lihat dan apa yang mereka temui, baik itu yang bersifatnya baik maupun buruk. Dalam memenuhi kebutuhannya, terkadang anak-anak jalanan ini juga mereka meminta-minta, dan kadang juga mereka melakukan pemerasan, ataupun juga mereka melakukan perampokan dan pencopetan. Di sini gereja berperan. Gereja di sini hadir untuk merangkul mereka. Di dalam Matius pada pasal yang ke-28 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20 mengatakan, "Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dan juga di dalam Markus 16 pada ayatnya yang ke-15 mau mengatakan, "Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Dari kedua ayat ini sudah dengan sangat jelas menuntut gereja agar gereja mampu menjadikan seluruh umat murid Tuhan. Persekutuan yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan berpatokan kepada dua ayat tersebut, kita sebagai pelayan, kita dituntut harus mampu merangkul anak-anak jalanan ini. Namun dalam proses merangkul mereka tidaklah mudah. Kenapa demikian? Karena dengan kondisi mereka dan sikap mereka yang terkadang tertutup, itu akan menyulitkan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan ialah kita membangun relasi dengan mereka, membangun komunikasi yang baik dengan mereka, agar ketika mereka merasa aman, mereka merasakan nyaman, secara otomatis
mereka akan terbuka tentang kehidupan mereka kepada kita. Setelah mereka nyaman dan aman dan terbuka tentang kehidupan mereka kepada kita, selanjutnya yang perlu kita lakukan ialah kita harus membangun kreativitas dalam diri mereka. Kita harus mengajarkan kepada mereka agar mereka tidak terpuruk dalam kondisi mereka. Kita harus menjadikan mereka sebagai pribadi-pribadi yang mampu berusaha dan tidak menjadi pribadi yang malas. Kita harus mengubah cara dan pola-pola pikir mereka yang salah. Kita harus menuntun mereka sehingga mereka bisa menjadi orang yang lebih berguna lagi. Dalam proses ini juga, sebagai pelayan, kita harus mampu memberikan rasa aman kepada mereka. Persekutuan yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam proses kita melayani mereka, kita tidak perlu merasakan jijik dengan mereka. Dalam melayani mereka, sebagai seorang pelayan, kita harus mampu menunjukkan dan harus mampu membuat mereka merasakan jamahan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Hal wajib yang perlu kita lakukan dalam melayani mereka ialah memfasilitasi mereka. Memfasilitasi mereka di sini bukan berarti secara logis kita memberi mereka makan, memberi mereka uang, dan memenuhi segala kebutuhan mereka. Bukan. Namun memfasilitasi di sini memiliki arti, yaitu kita sebagai pelayan harus membimbing mereka, mendidik mereka agar mereka dapat menemukan jati diri mereka dan mereka tidak merasa diri mereka terdiskriminasi atau tidak merasa mereka diasingkan oleh kondisi dan masyarakat di sekitar mereka. Tuhan yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pelayan kita harus mampu dan wajib memberikan pemahaman kepada anak-anak jalanan ini bahwa mereka adalah gambar dan rupa Tuhan. Dalam artian, di mata Tuhan semua manusia sama dan tidak ada bedanya. Persekutuan yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam melayani mereka, kita juga perlu hadirkan damai sejahtera. Di sini, saya mau mengajak kita semua, sebagai warga gereja yang baik, sepatutnya kita tidak menjauhi atau mendiskriminasi anak-anak jalanan ini. Namun, marilah sebagai warga gereja yang baik, mari sama-sama kita wujudkan misi gereja, yaitu menjadikan seluruh bangsa murid Tuhan dengan cara kita terbuka serta kita menerima anak-anak ini untuk menjadi bagian dari gereja kita. Karena dengan demikian arti gereja yang sebenarnya dapat ditemukan.